Malam hari ini firman Tuhan akan bertemakan tentang bersandar penuh kepada Yahweh atau bersandar penuh kepada Tuhan. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara dan saya sebagai domba di tengah-tengah kumpulan serigala ini, maka saudara dan saya harus mau bersandar penuh kepada pribadi Tuhan, karena kekuatan hidup orang percaya terletak kepada Tuhan. Dasar fondasi iman kekristenan adalah Tuhan. Tuhan di sini artinya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin dalam perjanjian lama kita kenal dengan namanya YHWH atau kita kenal sebagai Yahweh, tetapi dalam perjanjian baru kita mengenalnya dengan sebutan nama Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Nah, saudara dan saya sebagai orang percaya, kita harus bersandar penuh kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhanlah tempat pertolongan kita. Saudara dan saya yang ingin hidup tenang, saudara dan saya yang ingin hidup dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, pastikan Tuhan menjadi sandaran bagi hidup kita. Pastikan Tuhan menjadi tumpuan hidup kita. Hari-hari ini saudara yang sedang mengalami masalah, hari-hari ini saudara yang sedang mengalami pergumulan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami masalah kasus hukum dan lain sebagainya, pastikan saudara bersandar kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya bergantung penuh kepada pribadi Tuhan. Nah, ini yang mau kita pelajari di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bersandar penuh kepada Yahweh atau kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-40 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal ke-40 ayat yang kelima dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Mazmur pasal ke-40 ayat yang kelima bagian A dikatakan demikian: berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Daud berkata, berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Atau kata lainnya, berbahagialah orang yang bergantung penuh hidupnya kepada Tuhan. Tahukah saudara siapa yang mencatat dan menulis firman Tuhan ini? Dia adalah seorang raja yang memiliki kedudukan, seorang raja yang memiliki pangkat, seorang raja yang memiliki popularitas, seorang raja yang dihormati, ditakuti, disungkani, dihargai, dicintai oleh rakyatnya, seorang raja yang memiliki kekuatan ribuan pasukan, seorang raja yang memiliki seluruh ornamen-ornamen, baik itu dalam berperang, kekayaan, kemasyuran, materi, dan lain sebagainya, yang memberikan, sekali lagi saya ulangi, yang memberikan nasihat ini adalah seorang raja, seorang yang berhasil, seorang yang kedudukannya ada di atas, seseorang yang memiliki kekayaan, kedikdayaan, memiliki segalanya. Tapi raja tersebut memberikan pesan kepada saudara dan saya di malam hari ini bahwa berbahagialah orang yang menjadikan Yahweh sebagai sandarannya. Daud mengerti betul, Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi peperangan demi peperangan, dalam memimpin rakyatnya, dalam memimpin kerajaannya, dalam menghadapi musuh-musuhnya. Daud tidak mengandalkan kehebatannya. Raja Daud tidak mengandalkan ribuan tentaranya. Raja Daud tidak mengandalkan nabi-nabinya. Raja Daud tidak mengandalkan imam-imam yang ada yang mengelilingi kerajaannya. Tapi dia mengambil satu langkah jauh lebih dari apa yang biasa orang pikirkan. Dia mencari Yahweh, dia mencari Tuhan, dia mencari Elohim Abraham, Ishak, Yakub, dan dia bersandar kepadanya. Ada banyak hari-hari ini kita sebagai orang percaya tidak lagi mau mengandalkan Tuhan,
tidak lagi mau bersandar kepada pribadi Tuhan, tidak lagi mau bergantung penuh kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang percaya hari-hari ini dia bergantung, bersandar penuh kepada kekuatannya sendiri, kepada kepintarannya sendiri, kepada kekayaannya sendiri, kepada kemasyurannya sendiri, sehingga pada akhirnya mereka bertemu dengan jalan-jalan buntu, mereka berjumpa dengan pintu-pintu yang tertutup, dan mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga hidup mereka mengalami stres, mengalami tekanan, dan mengalami depresi. Dan banyak dari mereka yang juga mengambil keputusan-keputusan bodoh pada akhirnya, karena hanya didasari, hanya dibangun karena dia mengandalkan kekuatannya, dia bersandar kepada pengetahuannya, dia bersandar kepada pangkatnya, dia bersandar kepada kedudukannya. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan hanya Yeremia menyadari firman Tuhan ini, tetapi seorang raja yang bernama Daud pun mengerti, ketika aku menghadapi Goliat, aku bersandar kepada Tuhan. Ketika aku merobek mulut singa, ketika aku menghancurkan beruang yang ingin memakan 3 ekor kambing domba penggembalaanku, maka aku bersandar penuh kepada Tuhan. So nggak heran Daud hidupnya berhasil. So nggak heran hidupnya Daud menjadi raja. So nggak heran hidupnya Daud mengalami kelimpahan dan lain sebagainya. Kalau hari-hari ini saudara ingin hidup dalam kesuksesan, ingin hidup dalam karir yang baik, kalau hari-hari ini saudara ingin mengalami hal-hal dahsyat, bisnis berhasil, pelayanan berhasil, rumah tangga penuh dengan harmonis, rumah tangga penuh dengan berkat Tuhan, saudara, mari kita mulai belajar bersandar kepada Tuhan. Sama seperti Daud menasihati kita semua bahwa berbahagialah orang yang bersandar kepada Yahweh. Berbahagialah orang yang kekuatannya adalah Tuhan. Berbahagialah orang yang hatinya, yang pikirannya, yang telinganya terfokus hanya kepada Elohim Yahweh. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa hari-hari ini kita banyak kecewa? Mengapa hari-hari ini kita banyak terluka? Rumah tangga pada akhirnya berpisah. Suami istri pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Anak dan orang tua pada akhirnya memilih untuk mengambil langkah-langkah bodoh. Kita pada akhirnya berpisah dengan orang tua. Orang tua dan anak memiliki keputusan yang salah, sehingga mereka pada akhirnya menjadi musuh karena mungkin mereka bersandar kepada kekuatannya sendiri. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Oleh karenanya kita perlu bersandar kepada Tuhan. Oleh karenanya kita perlu bersandar kepada Yesus. Oleh karenanya saudara dan saya, kita perlu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Saya masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh atau bersandar kepada Tuhan hidupnya menjadi berbahagia? Kenapa ketika saya bersandar kepada Tuhan hidup saya jadi berbahagia? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Yahweh atau Tuhan memberikan hidup saudara dan saya ketenangan. Apa yang seperti dikatakan dalam Mazmur pasal ke-62 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Untuk kepala musisi menurut nada suara Yedutun, Mazmur Daud. Sesungguhnya jiwaku tenang di dalam Elohim. Dari dialah datang keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku. Aku tidak akan tergoyahkan. So Daud ngerti betul bahwa ketika saya bersandar kepada Elohim Yahweh, maka hidup saya jadi berbahagia. Kenapa saya berbahagia ketika kita bersandar kepada Tuhan? Karena Tuhan selalu memberikan kita ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan
selalu memberikan kita ketenangan. So nggak salah Perjanjian Baru mengatakan demikian. Yesus yang berkata, "Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kuncinya datang pada saya, datang pada Yesus, maka Yesus akan menukar kelemahan saudara dengan kekuatan, pergumulan saudara dengan pertolongan, sakit penyakit saudara dengan kesembuhan. Kuncinya saudara dan saya mau bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagia di sini artinya saudara dan saya akan mendapatkan ketenangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini ada banyak orang kaya, ada banyak orang yang setengah kaya, ada banyak juga orang miskin, maaf ya. Mereka semua berlomba-lomba untuk mencari ketenangan. Tapi masalahnya, di mana kita bisa menemui, di mana masalahnya kita bisa menjumpai, mendapati ketenangan tersebut. Kalau kita pergi ke pub, pergi ke diskotik, memakai narkoba, tidur, seks bebas, dan melakukan hal-hal buruk dan lain sebagainya, kita hanya mendapatkan ketenangan yang sifatnya temporary. Padahal manusia membutuhkan kita ketenangan demi ketenangan. Tuhan memberikan kita ketenangan yang kekal. Kalau hari-hari ini saudara sedang galau, kalau hari-hari ini saudara sedang berbeban berat, kalau hari-hari ini saudara sedang bermasalah, ekonomi sedang goyang, bisnis sedang bermasalah, rumah tangga sedang bermasalah, saudara lagi ketakutan, saudara lagi khawatir, saudara lagi cemas, saudara lagi tertekan dengan pergumulan hidup hari-hari, ingatlah, firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud sadar betul ketika dia diudak-udak dengan Saul, ketika dia diudak-udak dengan musuh-musuhnya, ketika dia diudak-udak dengan raja-raja lain, dengan pasukan-pasukan dari bani-bani yang lain. Daud menyadarkan dirinya, aku tenang ketika aku dekat dengan Tuhan. Aku boleh saja raja, aku boleh saja punya singgasana, aku boleh saja punya segala kemasyhuran. Tanpa Tuhan, hatiku gundah gulana. Tanpa Tuhan, hatiku akan semakin tertekan. Tanpa Tuhan, hidupku tidak akan mungkin mendapat ketenangan. So Daud ngerti betul, kalau saya mau tenang, kerajaan saya mau tenang, rumah tangga saya mau tenang, hari-hari saya mau tenang, masa depan saya mau tenang, nggak ada cara lain. No other ways. Kita datang kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan ketenangan. So, no wonders. Jangan heran sama orang-orang yang sepertinya dia nggak punya uang, dia nggak punya kedudukan, dia nggak terkenal, dia nggak punya pangkat, status, kedudukan yang baik, tapi kok hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya nyaman, kayaknya nggak ada rasa tertekan dan lain sebagainya. Karena dia dekat dengan Tuhan, dia tahu. So, Maria, Perjanjian Baru katakan, dia memilih bagian yang gak bisa diambil oleh banyak orang. Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Waktu kita mendengarkan sabda Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan, perkataan itu mententramkan jiwa kita, menenangkan roh kita, tubuh dan jiwa kita. Kalau hari-hari ini saudara ingin mendapatkan ketenangan, nggak ada cara lain, tidak ada tempat lain selain saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh hidupnya menjadi berbahagia? Yang pertama tadi dikatakan bahwa apa? Karena Yahweh memberikan hidup kita ketenangan. Jadi yang kedua, mengapa orang yang bersandar kepada Yahweh, orang yang bersandar hidupnya kepada Tuhan menjadi berbahagia? Yang kedua, karena Yahweh memberikan hidup kita kepastian. Karena Tuhan memberikan hidup kita kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan hidup saya kepastian. Semua yang menyaksikan video ini sama-sama katakan dengan saya, Tuhan memberikan saya kepastian. Tuhan memberikan saya kepastian. Tuhan memberikan saya kepastian. Kepastian untuk hari esok saya, kepastian tentang masa depan saya,
kepastian dalam karir dagang usaha saya, kepastian dalam studi sekolah saya, kepastian dalam rumah tangga dan keluarga saya, kepastian dalam pelayanan saya, kepastian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong hidup kita. Tuhan pasti akan menjagai dan mengelilingi kita dari segala yang jahat. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Tuhan pasti juga akan memberkati kita. Tuhan memberikan banyak kepastian demi kepastian bagi orang yang hidup bersandar percaya kepadanya. Kalau hari-hari ini saudara sedang gelisah, sedang gundah, sedang ketakutan, sedang khawatir, sedang cemas, ingat firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan memberikan saudara dan saya kepastian. Mazmur pasal 23 ayat 4 dan 6 dikatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, garis bawahi ya, aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. So, Daud sedang mengalami lembah bayang-bayang kematian. Diudak-udak tentara musuh, diudak-udak tentara dari raja-raja dari seluruh bani-bani yang ada, diudak-udak oleh musuh, ingin dibunuh berkali-kali. Tapi Daud berkata, I never afraid about all the dangerous situation because you always be with me. Sebab Engkau selalu besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Ayat 5, Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Saudara, jadikanlah Tuhan atau jadikanlah Yahweh satu-satunya tempat sandaran hidup kita. Yang kedua, ajarilah diri kita sendiri untuk terus bergantung penuh dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Yahweh. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, pintu yang tertutup akan dibukakan olehnya. Ketika saudara dan saya percaya dengan firman Tuhan, jalan-jalan yang buntu, Tuhan akan berikan jalan-jalan yang baru. Ketika saudara dan saya mengandalkan dan percaya kepada Tuhan, lihatlah, kita diangkatnya jadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan lebih dari segala yang ada, kepintaran kita, kekuatan kita, pangkat kita, uang kita, kedudukan kita, maka hidup saudara dan saya akan dipromosikan, diangkat, ditinggikan, dimuliakan, dan banyak melihat dan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini andalkanlah Tuhanmu, bersandarlah kepada Tuhan, dan janganlah bersandar dengan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan berkata dengan jelas, berharaplah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya.